Selamat pagi, anak-anak yang tercinta. Selamat bertemu kembali dengan Mr. Jack. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengupas tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini tertuang dalam tematik kelas 5, tema 1, subtema 1. Nah, anak-anak, fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu tadi fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia ada 3. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Maka hari lahir Pancasila ditetapkan dan diperingati setiap tanggal 1 Juni. Kemudian mari kita pelajari bersama-sama sila-sila dari Pancasila. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Nah, sikap hidup yang selaras atau sesuai dengan sila pertama adalah 1. Mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Jadi misalnya kita yang beragama Kristen mempunyai teman yang beragama Islam sedang merayakan hari raya Idul Fitri, maka sepantasnya lah kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Begitu pula sebaliknya, jika kita beragama Islam dan teman kita sedang merayakan hari raya Natal, kita wajib mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah, yang kedua, tidak menghina pemeluk agama lain. Ini kita harus saling menjaga agama yang satu dengan agama yang lain, ajaran yang satu dengan ajaran agama yang lain, agar tetap terjaga kerukunan dalam hidup beragama. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Misalnya jika kita beragama Islam, teman kita beragama Hindu sedang melaksanakan ibadah sembahyang, kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak merusak tempat-tempat ibadah. Nah, ini melakukan pembakaran tempat ibadah, membakar gereja atau membakar pura atau apa saja, itu tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan Pancasila, sila pertama. Baik, kemudian kita mengupas tentang sila kedua. Sila kedua dari Pancasila itu dilambangkan dengan rantai emas. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap hidup yang perlu diteladani adalah yang pertama, contohnya adalah memberi sedekah kepada kaum miskin. Ya, jika mungkin ada pengemis di jalanan, saya kira haruslah itu kita memberikan sedekah kepada mereka. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Ya, mungkin kita, wah itu karena kulitnya hitam nggak ditemani ya, oh itu karena Jawa, oh itu karena Cina, oh itu karena Madura dan lain sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua teman adalah sama. Oke? Kemudian yang ketiga, ikut membantu korban bencana alam. Ini penting sekali.
Seringkali karena Indonesia itu sering terjadi musibah bencana alam, banjir, tanah longsor, bahkan tsunami. Saya kira kita harus membantu mereka ya sebagai wujud pengamalan sila kedua. Kemudian tidak menyiksa makhluk hidup, baik itu sesama manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, sesama manusia kita membullying teman kita itu tidak boleh. Kemudian hewan ya, ini sering terjadi viral begini, ada berapa anak muda menangkap biawak, kemudian di biawaknya tali lehernya, diikat lehernya, kemudian diseret sampai tewas. Ini kan kasihan sekali, tidak berperi kemanusiaan. Juga tumbuh-tumbuhan jika kering perlu kita sirami, kita pupuk, kita pelihara dan lain sebagainya. Itu ya. Sila kedua. Yang berbunyi tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kita akan berlanjut ke sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, apa nilai-nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Nah, jangan sampai ketika kita pas tugas piket, kita tidak ikut piket. Atau kita sering biarkan teman yang lain yang piket. Yang penting kita tidak usah piket. Nah, itu saya kira tidak baik ya. Kemudian yang kedua, bersama keluarga bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Ya, ini saya kira cukup jelas ya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong membangun pos ronda. Ini biasanya dilaksanakan oleh penduduk di RT setempat. Ya, pos ronda akan dibangun secara gotong royong. Maka kita perlu membantu, ya membantu sebisa mungkin ya. Yang keempat, saling menghormati dan tidak bertengkar saat bermain bersama. Jadi ketika bermain bersama ya jagalah persatuan dan kesatuan, tidak usah bertengkar satu sama yang lain. Oke? Baik, kita akan berlanjut ke sila yang keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, teladan apa yang bisa sebagai pengamalan sila keempat? Yang pertama, menghormati orang yang sedang berpendapat. Jadi ketika ada orang yang sedang berpendapat, kita tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan mereka. Ya, kita benar-benar harus menghormati orang yang sedang berpendapat. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Jadi contohnya pendapat saya adalah A, pendapat B adalah, C adalah, dan seterusnya, tidak sesuai dengan pendapat kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Nah, kemudian ketika sudah diputuskan bersama dalam musyawarah atau mufakat namanya, maka kita wajib menaati keputusan bersama tersebut. Yang keempat, menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mufakat ya. Jika ada permasalahan bersama di kelas atau di kampung atau di dalam keluarga, perlu diselesaikan secara musyawarah. Ya, misalnya dalam keluarga kita mau menentukan rekreasi kemana. Nah, orang tua kita memimpin rapat, ayo kita kemana, ini kemana, ini kemana. Keputusannya bersama dan kita harus mengikuti keputusan bersama tersebut. Jelas ya untuk sila keempat? Baik. Kalau sudah jelas, kita akan berlanjut ke sila berikutnya, yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, nilai-nilai sikap hidup apa saja yang bisa kita teladani pada sila kelima tersebut? Yang pertama, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Jadi tidak boleh
Ini dibedakan, semuanya harus adil. Yang kedua, tidak curiga dan tidak gampang menuduh atau menyalahkan orang. Nah, ini sering terjadi pada diri kita, oh itu pasti yang mencuri. Padahal belum tentu ada bukti bahwa dia mencuri, kita sudah langsung mengecap, oh si A itu pencurinya. Atau menyalahkan, oh, dia yang salah, saya yang paling benar. Ini tidak adil. Ya. Baik, yang ketiga, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya. Misalnya tidak bising di jam istirahat. Ya, saya kira ini penting sekali. Jam-jam istirahat malah teriak-teriak, bikin gaduh dan lain sebagainya. Yang keempat, contohnya adalah membantu keluarga yang membutuhkan. Contohnya, misalnya adik kita kesulitan belajar matematika, maka kita sebagai kakaknya perlu membantu, wajib membantu agar adik kita yang kesulitan ini bisa menyelesaikan soal matematika. Contohnya seperti itu, ya. Saya kira cukup jelas, mulai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, ini yang terakhir, hidup sederhana dan menerapkan perilaku hemat. Tidak boleh boros, ya. Dan yang keenam, rajin menabung untuk kesejahteraan masa depan. Ini contoh-contoh yang berhubungan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, cukup jelas ya. Baik. Sekarang ini Mr. Jack akan bertanya terhadap kalian. Coba perhatikan betul gambar berikut. Ya, ini gambar apa dan sikap gambar tersebut mengamalkan Pancasila sila keberapa? Ya, tebak gambar ya. Oke, ini gambar apa? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Ini sangat mudah ya. Ini menceritakan gambar tentang, iya tepat sekali, kerukunan antar umat beragama. Wah, luar biasa, pintar-pintar. Nah, termasuk dalam sila keberapa? Sila pertama. Nah, luar biasa, itu sudah pintar-pintar, sudah mengerti. Oke, yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, tebak ini gambar apa? Ayo, siapa tahu? Ya, ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar makan bersama keluarga. Ya, sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Luar biasa. Ya, baik. Nah, sini tebak gambar apa? Yang tahu? Iya, tepat sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang bermusyawarah. Nah, musyawarah itu sila keberapa? Iya, bermusyawarah sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Oke, untuk berikutnya ini tebak gambar lagi. Ini kira-kira gambar apa? Wah, ini untuk yang anak-anak sangat tahu ini ya. Oke, ayo, gambar apa? Tepat sekali. Bermain sepak bola yang sportif. Baik, sila kelima bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa kalau punya murid-murid yang seperti ini. Wah, gurunya sangat bangga ya, pinter sekali. Baik, nah ini tebak gambar. Apa? Bernyanyi di bis. Ya, kurang tepat ya. Nah, ini adalah gambar teng dong. Nah, bising saat jam-jam istirahat. Ya, jam-jam istirahat orang tidur siang atau mungkin sampai malam, saatnya orang tidur malah teriak-teriak bernyanyi-nyanyi dengan teman. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghormati orang yang sedang beristirahat. Oke? Baik, ini tebak gambar lagi. Gambar apakah ini?
gambar apakah ini? Ini jelas loh mengamalkan persatuan Indonesia. Ya, tang. Iya, betul sekali, sangat mudah. Itu rekreasi bersama, mengamalkan Pancasila persatuan Indonesia. Ya, jadi bukan sendiri-sendiri, tapi ya bersama itu sangat membahagiakan. Apalagi bersama rekreasi bersama keluarga. Oke? Ya, sila ketiga. Baik, sekarang ini tebak gambar apakah ini? Nah, ayo, ada yang bisa? Iya. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang piket kelas. Tuh, ada yang membersihkan meja, ada yang menghapus papan tulis, ada yang merapikan kursi dan lain sebagainya ya. Nah, mengamalkan Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Oke, nah ini bu guru kita. Berikan 4 sebab mengapa kamu menghormati guru. Nah, ini bu gurunya sedang bertanya. Ada yang jawab, guru mengajar kita hingga pandai. Guru mendidik kita menjadi orang berguna, cikgu. Nah, ada lagi yang menjawab, guru mendisiplinkan kita. Mak, bapak, saya guru, cikgu. Nah, itu nanti bisa kita selingi dengan cerita bergambar. Kalian bisa loh membuat cerita bergambar ya hal-hal yang berdasarkan atau sesuai dengan Pancasila. Ini hanya salah satu contoh saja bagaimana kita menghormati guru ya. Kalau ini bagaimana gambar ini? Tebak gambar ini. Gambar apa ini? Ya? Gambar apa? Iya, betul sekali. Menolong tetangga yang sedang sakit. Nah, jangan sampai dicuekin, kasihan tetangga ini memerlukan bantuan kita. Nah, sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini tebak gambar apa ini? Ya, ayo. 1, 2, celing. Betul sekali. Bergotong royong membangun pos kamling. Ini biasanya di lingkungan RT. Sesuai dengan pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kalau ini adalah menceritakan tentang apa? Wah, ini ada yang membersihkan selokan, ada yang membawa sampah ke tempat sampah, ada yang membawakan minum dan lain sebagainya. Tentu saja inilah bergotong royong membersihkan lingkungan, mengamalkan Pancasila sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Baik, sekarang karena sudah kalian cukup jelas, coba biar kalian lebih menggelitik lagi, lebih ingin tahu, lebih cinta terhadap Pancasila. Mari kita nonton film berikut ini. Nonton yuk! Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa
yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton film dan mendengarkan, melihat penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila, ada pesan loh buat kalian. Sejarah mencatat, banyak sekali pihak yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara yang lain untuk kepentingan golongannya sendiri. Nah, contohnya Kartosuwiryo, kemudian Kahar Muzakar itu pernah memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, ingin mendirikan negara berideologi atau negara Islam Indonesia. Ini. Kemudian Musso pada tahun 1948, D.N. Aidit, Letkol Untung, ya, DRS Subandrio ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara komunis. Tapi semuanya itu bisa dibasmi, bisa dihancurkan berkat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, seyogyanya Pancasila harus kita jaga keberadaannya. Jangan sampai Pancasila diganti dengan ideologi yang lain. Ya, Pancasila harga mati, Indonesia harga mati. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka! Sampai jumpa.